Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Lambang dari semester 1, ujian akhir semester ganjil, pengantar ekonomi mikro. Soal nomor 1, bagaimana perilaku konsumen dan perusahaan menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan dan mempengaruhi penawaran dan permintaan. 1. Jawabannya, perilaku konsumen dan perusahaan mempengaruhi harga pasar dan kuantitas faktor input melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Permintaan konsumen untuk barang dan jasa serta keputusan perusahaan dalam menetapkan harga dan produksi mempengaruhi penawaran ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah. Harga cenderung naik. Sebaliknya, ketika penawaran tinggi dan permintaan rendah, harga condong turun. Kuantitas faktor input seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi juga dapat mempengaruhi produksi dan penawaran barang dan jasa di pasar. Interaksi kompleks antara faktor-faktor ini membentuk dinamika dasar. 2. Apa yang dimaksud dengan ceteris paribus dalam ilmu ekonomi mikro? Ceteris paribus adalah bahasa Latin yang berarti dengan faktor-faktor lain tetap konstan. Dalam ilmu ekonomi mikro, konsep ini digunakan untuk menganalisis perubahan pada suatu variabel sambil mengasumsikan bahwa semua faktor lainnya tetap stabil atau tidak berubah. 3. Peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi meliputi fungsi stabilitasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Jelaskan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi stabilitasi tujuannya menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Caranya, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneternya untuk mengendalikan inflasi. Fungsi alokasi tujuannya mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas secara efisien. Caranya, pemerintah dapat memberikan insentif, menetapkan regulasi, dan bahkan berpartisipasi langsung dalam distribusi sumber daya untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial. Fungsi distribusi tujuannya menjaga distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dalam masyarakat. Caranya, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pajak progresif, program kesejahteraan, serta regulasi dan undang-undang untuk melindungi hak-hak pekerja dan konsumen sehingga mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. 4. Apa dampak positif ekonomi mikro bagi masyarakat dan pemerintah? Bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, inovasi dan ketersediaan barang dan jasa, peningkatan standar hidup. Bagi pemerintah, pendapatan dan pajak, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial. 5. Apa yang dimaksud dengan sistem capital inflow, capital outflow, dan capital flight? Capital inflow merupakan masuknya sejumlah dana luar negeri ke dalam suatu negara untuk tujuan investasi. Capital outflow merupakan keluarnya dana dari dalam negeri ke luar negeri baik secara langsung atau tidak langsung. Capital flight adalah proses terminal uang dan bisa diputar sejauh mana keinginan si pemegang uang. Jelaskan lingkaran aliran aktivitas ekonomi berikut. Arus lingkaran ekonomi merupakan suatu hal yang menggambarkan aliran uang dan barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Arus lingkaran ekonomi menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi saling terkait dan saling mempengaruhi dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Arus lingkaran ekonomi pada umumnya melibatkan 4 sektor utama dalam perekonomian, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.